Saya menjelaskan lebih dahulu tentang Babel ini. Babel ini adalah kehidupan, di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang tidak setia pada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, mengapa tangisan gembala-gembala itu? Bagaimana air mata gembala-gembala itu kalau melihat seorang anak Tuhan tidak setia, malah mundur. Ini di sini sudah. Sebab mundur dari gereja, mundur dari pengikutan kepada Tuhan, tidak berarti semua masalah sudah selesai. Justru masuk dalam masalah yang banyak, yang besar, yang tidak terselesaikan. Bahkan nanti akan penyelesaiannya pada dalam Wahyu pasal 16 dikatakan sudah terlaksana penghakiman, eksekusi, penghakiman atas manusia durhaka. Mari kita membaca sekarang ayat yang ke 14. Jadi kita lihat pelacur besar disebutkan, kemudian Babel besar, kemudian ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Terus Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Jadi anak-anak Tuhan yang setia ini, itulah yang akan menang, yaitu mereka yang terpanggil. Mereka yang terpanggil, dalam Roma 8 disebut orang yang terpanggil dan mengerti rencana Allah dalam panggilan. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan tanpa rencana Allah. Kalau kita menjadi orang yang setelah dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya lalu berhenti di situ, kita tidak menggunakan panggilan Tuhan dengan tepat. Kita harus mengerti, bertanya, dan Tuhan akan menjelaskan apa tujuan Tuhan memanggil kita menjadi anggota gereja, menjadi seorang imam, menjadi seorang hamba Tuhan. Apa tujuan Tuhan memanggil kita ini? Dan kalau kita mengetahui ini, kita disebut orang terpanggil, terus yang telah dipilih, yang dipilih, dan terus yang setia. Setia. Kalau kita tahu apa arti panggilan kita, apa rencana Allah dalam panggilan kita, Tuhan katakan inilah orang yang dipilih, inilah orang yang setia. Lebih baik dibaca ayatnya itu. Di dalam surat Roma ini merupakan ayat-ayat dasar dari pengikutan kepada Tuhan, tetapi tidak mengapa kita ulangi membaca pada hari ini. Mari kita membaca Roma 8. Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi inilah anak-anak Tuhan. Ini sidang jemaat. Ini orang mengasihi Tuhan. Terus, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Jadi panggilan itu ada rencana Allah. Tuhan tidak ngawur dalam memanggil kita. Tidak ngawur. Bukan tanpa tujuan. Kalau kita akhirnya sampai di dalam gereja, bukan secara kebetulan. Saya tidak percaya itu. Bukan secara kebetulan. Sekalipun kelihatannya seperti hanya kebetulan lewat di muka gereja kita dengar orang nyanyi lalu masuk. Tetapi tidak kebetulan. Atau undang oleh teman kita. Tetapi Tuhan tidak pernah bekerja secara kebetulan. Tuhan selalu bekerja dengan rencana yang tepat. Inilah yang harus kita mohon kepada Tuhan. Rencana Tuhan memanggil kita menjadi anak Tuhan ini apa? Sesuai dengan rencana Allah. Dan karena Tuhan itu yang ada, Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang baik, maka pasti rencana Allah di dalam kehidupan kita adalah rencana Allah yang baik. Baca ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Terus, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya, terus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan memang memanggil kita ini punya rencana.
Satu ketentuan, tidak kebetulan. Siapa yang ditentukan. Jadi Tuhan sudah menaruh rencana untuk kehidupan kita. Siapa yang ditentukannya dari semula? Mereka itu juga dipanggil. Mereka itu yang dipanggil. Siapapun juga. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, tidak usah ragu-ragu. Kalau kita sekarang dibawa oleh Tuhan sampai di hadapan hadiratnya, berada di dalam rumah Tuhan, tidak usah ragu-ragu, sebab kita adalah sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu dipanggil. Jadi ada rencana Allah dalam panggilan itu. Terus, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Tempoh hari saya sudah katakan perkataan dibenarkan itu dalam bahasa Indonesia lebih tepat kalau katakan dibetulkan, diperbaiki. Orang rusak dipanggil, bukan cuma dipanggil, tapi dalam 1 Petrus pasal 1, saudara-saudaraku, dikatakan kita ini dibeli. Bukan hanya dipanggil, tetapi dibeli dengan darah yang mahal. Kita dibeli dengan barang yang rusak, yang tidak dipakai lagi. Saudara-saudaraku, panggilan Tuhan berlaku dalam kita sekalian. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkan. Sebetulnya dibenarkan ini dalam bahasa Indonesia yang rasanya yang lebih tepat adalah dibetulkan. Yang tidak betul, yang salah, yang rusak, dibetulkan seperti mobil yang rusak. Kita ini dibeli dari dam, yang satu kehidupan yang tidak lagi berguna, sudah dibuang, sudah dilempar, dionggokan sampah-sampah, dipungut oleh Tuhan, diperbaiki, dibenarkan, dibetulkan, dibenarkan oleh Tuhan. Saya, saudaraku, kalau merenungkan hal ini, melihat kehidupan kita ini, sebenarnya kita tinggal sisa-sisanya setan. Kita sudah dikeroyok oleh setan, dibawa sana sini, dihancurkan oleh setan. Tinggal sisanya setan. Masih ada sisa sepotong kecil, Tuhan masih sempat renggut kita, dibetulkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, saya pernah merenungkan itu, bagaimana hidup kita sebetulnya tinggal sisanya setan. Setan sudah bawa kita ke tempat yang tidak baik, tempat hancurkan kita dengan penyakit, dengan kegagalan demi kegagalan. Tinggal sisanya ini ditemukan oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dibetulkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi umatnya. Sebab siapa yang dipanggilnya, mereka itu juga dibetulkannya. Dan mereka yang dibetulkannya, mereka itu juga nanti akan dipermuliakan. Semoga kita semua ada di situ. Semoga kita semua akan mengalami ini, satu kehidupan yang sebenarnya tinggal sisanya setan. Kehidupan kita ini tinggal sisanya setan. Kalau kita habis di dalam mulutnya setan, kalau kita habis dalam cakarnya setan. Mari kita lihat apa yang di dalam tangan setan. Kita kembali Wahyu 17. Apa yang ada dalam tangan setan itu? Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Ayat 16. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Inilah kehidupan yang tadi digoda oleh setan, sehingga manusia ikut setan. Setan ini tampil tidak mengerikan. Dengar baik-baik, saudaraku, setan ini tampil kepada manusia tidak mengerikan seperti cerita dongeng dari nenek-nenek kita kalau mau kita tidur. Awas jangan ke sana, ada setan tanduknya. Kamu jangan pergi di situ, ada setan giginya panjang, lidahnya. Kalau gitu setannya, orang tidak ada yang mau ikut dia. Siapa mau ikut orang model itu?
setan itu tampil dalam 2 Korintus 11 bagaikan malaikat. Kalau dia perempuan, malaikat perempuan yang cantik sekali. Kalau dia laki-laki, dia laki-laki yang gagah sekali, mungkin hebat, kaya raya dan sebagainya. Siapa tidak tertarik? Kita lihat bagaimana ulah dari binatang ini di dalam Wahyu 17 ayat 2. Dia memberikan dirinya ditunggangi oleh perempuan ini. Dia memberi dirinya ditunggangi, ayo naik aja. Jadi dibawa kemana? Mau ditunggangi. Tapi satu waktu setan ini akan berbalik. Dia membenci. Tadinya kita dielus-elus, sekarang saya gantikan, jangan kita. Tadinya orang-orang itu dielus-elus oleh setan. Apa saja yang dia diminta dia dikasihkan semuanya. Dia elus. Tapi ke-10 tanduk yang kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, ditelantarkan. Tuhan tidak pernah berbuat begitu. Ditelantarkan. Dan mereka akan memakan dagingnya. Bukan cuma dibunuh, dipenggal-penggal, bukan cuma dipenggal-penggal, dimakan dagingnya, itu dimakan. Dipotong, dipenggal-penggal, dimakan dagingnya, saudara-saudaraku. Dan kalau masih ada sisanya, mereka membakarnya dengan api. Habis. Inilah akhir riwayat dari Babel ini besar. Sebab itu mari kita mau renungkan dengan baik-baik. Sekarang saya mau tunjukkan kepada kita sekalian tentang Babel besar ini. Jadi riwayat Babel ini kita sudah lihat pada Fatsal 17, nanti masih ada pada Fatsal yang ke-18. Sudah tentang Babel ini dan sistem pelaksanaan Tuhan. Waktunya ada dalam tangan Tuhan. Jadi jangan kita, saudara-saudaraku, menentukan waktunya. Waktu itu dalam tangan Tuhan. Tapi kejadian-kejadian yang akan terjadi sudah ditulis dalam kitab Wahyu ini. Ditulis. Urutan kejadian-kejadian, dengarkan baik-baik. Urutan kejadian-kejadian yang ditulis dalam kitab Wahyu ini tidak sama dengan susunan fatsal-fatsal.